sholat duha 2 rakaat. Itu namanya membantu suami kerja, ibu kerja dengan Allah. Angkat tangan, ngeri, ngerayu Allah sementara suaminya nyari di luar, istrinya ngerayu. Itu namanya saling bantu membantu. Kehidupan rumah tangga tuh begitu. Jangan cuma nuntutnya aja, nuntutnya aja mas saya kita membantu kita. Tapi kan saya langsung anaknya. Nah, itu mah anak juga titipan Allah, karena kebenaran aja ditaruh di rahimnya. Ya begitu ya. Karena kebetulan ditaruh di rahimnya, bukan anak kita, titipan Allah. Kan seperti itu. Jadi kalau suaminya kerja, ibu kerja dengan Allah. Bagaimana cara kerja dengan Allah? Di saat masuk waktu duha, buru-buru ke tempat wudhu, sholat. Allahu Akbar. Angkat tangan, paling kada sama ya Allah. Kalau rezeki masih di langit, Pak Anzil, tolong turunin. Paling kada dan kalau jauh, Pak Karni, tolong deketin. Ya, Pak Ingkana fil ard, kalau masih di bumi di dalam tanah, Pak Akhri, tolong keluarin. Pak Ingkana kalilan, kalau sedikit Pak Kasirku, tolong banyakin. Pak Ingkana halaman, kalau sekiranya dia haram, Pak Allah, tolong diberikan kehalalan. Itu namanya kerjasama membantu suami. Insya Allah. Hidup di dunia yang dicari apa sih? Senang apa susah? Senang apa susah? Ada senang melulu atau susah melulu? Nggak ada. Pasti di sela-sela senang ada di sela-sela susah ada nggak ada senang melulu atau susah melulu, tidak ada. Kalau senang terus dan susah terus itu nanti adanya di akhirat. Kalau di dunia nyampur antara susah dengan senang. Jangan ketipu sama senang. Senang itu hanya menurut kata kita kepada orang. Orang yang kita bilang senang belum tentu senang. Awas jangan ketipu. Si itu mah enak, hidupnya senang. Tahu dari mana? Hanya karena ngelihat rumahnya besar, keluar kemana-mana naik mobil, ketipu. Dia mau orang kaya, mobilnya juga 2, 3. Kaya nggak begitu. Ibu-ibu lebih kaya meskipun nggak punya mobil. Justru ibu-ibu yang lebih kaya. Hebat, kemana-mana pergi mobil ganti, sopir ganti. Hebat, subhanallah. Betul nggak? Betul nggak? Lebih kaya siapa? Lebih kaya ibu-ibu. Dia kan kemana-mana pergi mobil ganti, sopir ganti. Nggak perlu repot ngurusin mobil, udah ada yang ngurusin tuh orang kaya. Kalau orang punya mobil masih ngurusin mobil, ya berarti orang miskin. Gak bedanya dia juga yang sopir. Tapi kalau ibu-ibu gak ngurusin mobil juga, gak ngurusin parkir, gak ngurusin isi bensin, itu orang kaya. Hebat. Bahkan setiap naik mobil maunya sodako terus kasih duit ke orang. Aduh hebat, kaya lah. Kaya naik angkot. Ya kapan lagi kita bisa nyenengin diri kita? Selama ini hanya mikirin susah, akhirnya benar-benar menderita. Kesusahan hanya lihat ukurannya harta dan segala macam. Padahal bukan itu. Ya, na'udzubillahi min. Orang suka bingung, Ustaz, saya susah, saya sedang berduka. Ada 2 obatnya. Ada 2 obat kedukaan. Yang pertama, jangan suka mengasihani diri. Jelas? Jangan suka mengasihani diri. Ini obat kedukaan yang pertama. Apa ciri-ciri orang yang suka mengasihani diri? Kemana-mana ngeluh kerjaannya. Orang yang suka mengeluhkan kehidupannya, tapi tidak dibarengi dengan mencari ikhtiar, jalan keluar. Kalau tidak menyerahkan urusan kepada Allah, di dalam Suhuf Musa ayat 40, barang siapa yang di pagi hari kemudian dia mengeluhkan segala urusannya kepada manusia lain, sama arti dengan mengadukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, enakkah kalau kita diaduin sama orang lain? Si itu mah orangnya. Begitulah orang yang mengadukan Allah. Allah, saya susah jadi aku nggak nyadar kalau punya mata tuh rezeki yang luar biasa. Kemana-mana hidup ngeluh, kesana ngeluh, kesini ngeluh. Kan paling gak demen sama orang ngeluh. Orang tukang ngeluh aja gak demen sama orang suka ngeluh. Orang tukang ngeluh tuh. Makanya awas, hati-hati mau ngeluh. Aduh, lihat suami kondisi bagaimana. Mau ngeluh, suami lihat istri kondisi bagaimana.
paling tidak tahan dengan orang yang sabar. Dari mana ini bocorannya? Iblis sendiri yang ngomong di dalam hadis tawil an Mu'adz bin Jabal, an Ibnu Abbas, ya radhiyallahu anhuma, di dalam hadis yang tawil itu iblis datang atas perintah Allah, disuruh sama malaikat. Allah perintahkan kepada malaikat, suruh iblis datang kepada Rasul. Suruh dia menjawab jujur apa yang ditanyakan oleh Rasul. Kalau dia bohong, dia akan dijadikan debu. Tuh iblis yang kita takutin tuh, dijadikan debu sama Allah. Berarti siapa yang harus ditakutin? Berarti siapa yang harus ditakutkan? Mau dijadikan debu, ketakutan ke iblis. Apa kata iblis? Seandainya aku berbohong, aku akan dicela, aku akan dicaci. Tidak ada satu hukuman yang berat bagiku kecuali cacian daripada musuh-musuhku. Kata iblis begitu. Iblis kasih bocoran. Allah paling cinta kepada siapa orang yang sabar. Apa bukti kesabarannya? Dalam 3 hari dia tidak mengeluhkan urusannya. Itu termasuk orang yang sabar. Dalam 3 hari dikunci mulutnya. Hari keempat meninggal, stres. Itu namanya ngebatin. Lain dia, sabar dengan ngebatin tidak sama. Awas ya, hati-hati. Sabar dengan ngebatin tidak sama. Itu persoalannya. Tuh, iblis yang kasih bocoran. Banyak bocoran iblis yang iblis sampaikan kepada Rasul. Didengarkan oleh sahabat Umar bin Khattab, didengarkan oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Iblis mengatakan, "Jitu intirar, aku datang di sini karena dipaksa." Menyampaikan hal-hal yang manfaat yang sangat luar biasa yang didengar oleh sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah dalam kurun waktu beberapa hari lagi kita lebaran. Puasa belum masuk udah pesen tiket buat pulang kampung. Nah itu udah lebaran duluan namanya. Udah repot mikirin apa yang mesti dibawa ke pulang kampung. Wah ini orang yang mikirin puasa udah mikirin pulang kampung. Terlalu yakin bahwa dirinya besok bakal panjang umur. Terlalu sombong kalau dirinya bakal panjang umur. Udah nyiapin tiket besok meninggal. Benar-benar tiket ke akhirat. Umma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ya Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah. Semua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ya Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Obat kedukaan yang kedua sebagai penutup. Saya ulang yang pertama, ketika kita dalam kondisi susah, satu, jangan suka mengasihani diri. Jelas? Jelas? Bersabarlah dalam waktu 3 hari untuk tidak menceritakan kepada manusia. Kalaupun ibu mau mengeluh, mengeluhlah kepada manusia yang tidak pernah mengeluhkan masalahnya kepada manusia. Jelas kan? Kalau kita mau cerita, ceritakan masalah dunia kita kepada manusia yang tidak pernah menceritakan masalah dunianya kepada manusia. Artinya manusia ini ketika dia susah, dia hanya cerita ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Nah, cari manusia yang begitu. Yang tidak sedikit pun kedengaran mulutnya ngeluh atas perkara apapun dirinya kepada manusia, dia hanya ke Allah. Nah, cari yang begitu, cerita sama dia. Ya, insya. Yang kedua, obat kedukaan yang kedua adalah apa? Kalau yang pertama jangan suka mengasihani diri, yang kedua selalu melihat ke bawah, bahwa masih banyak orang yang jauh lebih susah daripada kita. Berapa hari yang lalu datang seorang janda kepada saya.